Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Hari ini kita sampai kepada materi terkait dengan aspek keuangan. Bagaimana menilai suatu bisnis layak atau tidak dari segi keuangan ya. Beberapa referensi saya gunakan adalah yang sesuai dengan referensi yang pernah saya informasikan kepada saudara. Yang pertama adalah yang Suad Husnan, kemudian Kasmir, dan saya coba combine dari Sutrisno ya, buku Sutrisno. Ya, di sini kita akan mempelajari aspek keuangan yang sebetulnya berkaitan dengan perkiraan pendanaan, itu termasuk di dalamnya menghitung kebutuhan dan memilih sumber dana, serta memperkirakan cash flow atau aliran kas proyek bisnis, sehingga dapat menilai layak tidaknya suatu investasi tersebut, ya, menggunakan berbagai macam metode penilaian. Nah, mungkin saudara juga pernah mempelajari materi metode penilaian investasi di manajemen keuangan, ya. Pernah dengar mungkin, terkait dengan net present value, kemudian IRR gitu ya, payback period dan lain-lain, itu akan, kita bahas kembali di studi kelayakan bisnis. Karena sebetulnya itulah yang kita masukkan di dalam laporan SKB ya, terkait dengan aspek keuangan. Nah, beberapa konten sebagai pengantar di aspek keuangan adalah yang pertama mengenai kebutuhan dana ya. Kebutuhan dana itu bisa untuk aktiva tetap dan untuk modal kerja ya. Saudara harus bisa membedakan ya. Aktiva tetap itu biasanya sifatnya jangka panjang. Kalau modal kerja itu untuk operasional kebutuhan sehari-hari. Beli bahan baku, bayar tenaga kerja gitu, itu modal kerja. Kemudian sumber dana dan biaya dana. Lalu kalau misalkan kita butuh modal sekian untuk aktiva dan, modal kerja, dari mana kita bisa memperoleh dana yang dibutuhkan tersebut, ya. Kalau misalkan kita sudah punya berbagai macam alternatif untuk pemenuhan kebutuhan tersebut, dari mana biayanya, kemudian berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan dana tersebut. Nah, ini terkait dengan biaya modal, ya. Kan kalau misalkan kita pinjam uang ke bank ya, atau kemanapun itu, maka, tidak menutup kemungkinan akan ada biaya-biaya transaksi. Nah, itu disebut sebagai biaya modal. Lalu kita akan coba remind kembali terkait dengan cash flow, kemudian kita masuk ke, time value of money ya, karena time value of money ini sangat erat kaitannya dengan investasi. Investasi yang sebetulnya adalah dipelajari di, studi kelayakan bisnis ya, tentang sebuah bisnis. Nah, di sini kita masuk ke kebutuhan dana ya. Nah, kebutuhan dana tadi saya sampaikan ada dua jenis kebutuhannya. Yang pertama terkait dengan aktiva tetap, lalu kemudian modal kerja. Nah, aktiva tetap itu sifatnya ada yang berwujud dan tidak berwujud, saudara. Nah, kalau aktiva tetap berwujud itu, contohnya ya ada tanah dan pengembangan lokasi. Nah, ini biaya ini termasuk harga tanahnya, biaya pendaftaran, penyiapan tanah, pembuatan jalan-jalan ke jalan yang terdekat, pemagaran dan sebagainya. Itu terkait dengan aktiva tetap yang berwujud tanah gitu ya, bangunan, kemudian pabrik dan mesin-mesin dan aktiva tetap lainnya. Kalau bangunan itu termasuk yang pabrik dan juga termasuk yang fasilitas kantor gitu ya. Kalau di sini kan dikatakan bahwa termasuk bangunan pabrik, bangunan untuk pabrik, bangunan untuk administrasi, gudang, untuk pembangkit tenaga listrik mungkin ya, untuk pos-pos keamanan, jasa-jasa arsitektur ya gitu dan sebagainya. Kalau di perumahan-perumahan kan kalau perusahaan-perusahaan properti ada suka kantor marketing lah ya apalah itu ya, bangunan termasuk ke dalam aktiva tetap berwujud ya. Lalu pabrik dan mesin-mesin jelas ya, kalau misalkan apalagi perusahaan itu perusahaan manufaktur misalnya, maka mesin-mesin dan pabrik itu termasuk ke dalam, kebutuhan dana aktiva tetap yang berwujud. Nah, aktiva tetap lainnya bisa termasuk perlengkapan angkutan dan material handling ya, handling maksudnya ini ya. Perlengkapan untuk penelitian dan pengembangan, meubeler, perlengkapan kantor dan sebagainya, itu termasuk ke dalam aktiva tetap lainnya. Lalu, yang sifatnya tidak berwujud apa? Hak paten, lisensi, engineering fees ya, biaya pendahuluan ya atau pembuatan SKB gitu ya, survei pasar, biaya sebelum operasi. Nah, itu saudara juga ada di dalam, buku dijelaskan ya, paten itu terkait dengan apa, kemudian biaya pendahuluan. Biaya pendahuluan itu saudara terkait dengan biaya pembuatan, biaya penelitian ini, biaya penelitian studi kelayakan bisnis itu termasuk ke dalam biaya pendahuluan atau pembuatan SKB ya. Juga termasuk di dalamnya survei pasar, kemudian biaya sebelum operasi dan, lain sebagainya. Nah, lalu, untuk kebutuhan dana untuk modal kerja ini
Modal kerja itu kalau saudara masih ingat di dalam manajemen keuangan ada 3 konsep modal kerja. Ada konsep kualitatif, ada konsep kuantitatif, dan konsep fungsional. Yang paling familiar sebetulnya adalah konsep kualitatif dan kuantitatif. Kalau konsep kualitatif itu saudara ini terkait dengan kalau saudara pernah mempelajari neraca pastinya ya, di neraca itu kan laporan keuangan itu salah satunya adalah neraca. Di neraca itu ada aktiva, ada pasiva. Di aktiva ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Nah, modal kerja itu sebetulnya adalah komponen-komponen aktiva lancar. Itu kata konsep kualitatif. Jadi seluruh akun-akun yang ada dalam aktiva lancar itu termasuk ke dalam modal kerja. Itu konsep kualitatif. Bunyinya seperti itu. Kalau konsep, kualitatif itu ya tidak salah. Kalau konsep kuantitatif, maka, modal kerja itu adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Nah, itu termasuk ke dalam konsep modal kerja yang kuantitatif. Nah, konsep modal kerja yang kuantitatif dan kualitatif, kata lainnya sebetulnya yang bisa saudara lihat di sini ya, ada modal kerja bruto, kemudian ada modal kerja neto. Modal kerja bruto ini yang tadi yang saya sebutkan, ini sebetulnya termasuk ke dalam konsep kualitatif. Jadi, modal kerja bruto ini dia menunjukkan semua investasi yang diperlukan untuk aktiva lancar. Seperti kas, surat berharga, piutang, persediaan kas, efek, piutang, persediaan itu termasuk ke dalam modal kerja. Dalam hal ini modal kerja konsep kualitatif yaitu modal kerja bruto. Jadi modal kerja bruto itu adalah seluruh aktiva lancar itu adalah modal kerja. Kata si konsep yang ini. Lalu kalau modal kerja neto itu katanya merupakan selisih antara aktiva lancar dengan hutang jangka pendek. Yang tadi saya bilang, merupakan selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Jadi dijumlahkan dulu semua aktiva lancarnya dikurangi dengan hutang lancar. Itulah modal kerja neto. Modal kerja neto ya. Sekali lagi modal kerja itu sifatnya jangka pendek, makanya disebut sebagai aktiva lancar ya. Modal kerja itu sifatnya jangka pendek, itu biasanya untuk membiayai operasional kebutuhan sehari-hari ya. Nah, kebutuhan dana modal kerja di dalam studi kelayakan bisnis saudara ya, dalam studi kelayakan bisnis ini adalah sebetulnya modal kerja bruto. Karena bagaimanapun kebutuhan modal kerja ini harus dipenuhi. Jadi kalau yang dipakai dalam studi kelayakan bisnis, kita tidak memakai konsep modal kerja yang kuantitatif. Kita pakainya adalah kualitatif. Jadi seluruh aktiva lancar itulah modal kerja yang dibutuhkan, ya. Kita ambil contoh nih ya. Misalkan perusahaan akan memproduksi sebanyak 72.000 unit dalam 1 tahun. Produksi per bulan diperkirakan stabil selama tahun tersebut. Nah, biaya per unit, ini per unit ya, diperkirakan sebagai berikut. Bahan mentahnya segini, biaya tenaga kerjanya segini, BOP-nya segini. Pada intinya adalah BBB, BTK, dan BOP. Jadi biaya produksinya adalah 1.700 dengan harga jual Rp2.500 per unit. Ya, ini kan biaya produksi per unit, harga jualnya Rp2.500 per unit. Biaya produksi per bulan untuk membuat 6.000 unit, nih kalau di 6.000 kan maka yang 1.000 ini tinggal dikali dengan 6.000 unit. Jadi segini, biaya produksi per bulannya adalah 10.200.000. Berarti minimal ya saudara kita harusnya sebetulnya punya modal ini untuk operasi. Dalam sebulannya perusahaan membutuhkan uang 10.200.000 untuk BBB, BTK, dan BOP. Nah, begitu sih sebetulnya, ini untuk kebutuhan modal kerja. Cara singkat menghitung modal kerja. Tapi kalau di dalam buku Sutrisno, nanti saya minta saudara untuk buka lagi materi untuk modal kerja. Di sana ada kebutuhan untuk menghitung kebutuhan modal kerja. Menghitung kebutuhan modal kerja per hari. Ya, nah itu sampai dihitung rata-rata kebutuhan kas per harinya berapa. Bahan baku disimpan di gudang berapa lama, bahan baku dimasukkan dalam proses berapa lama, bahan baku dari diproses itu nggak dijual berapa lama, itu sampai ke sana ya. Di sini saya hanya merimain, jadi saudara nanti dibuka lagi. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Nah, setelah diketahui berapa banyak dana yang dibutuhkan, itu kan tadi untuk modal kerja ya dan kebutuhan aktiva tetap. Jadi yang pertama adalah yang harus kita tentukan dalam aspek keuangan adalah berapa kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membiayai bisnis ini. Tadi ada 2 ya, ada kebutuhan dana untuk aktiva, ada kebutuhan dana untuk modal kerja. Nah, setelah kita tahu berapa yang dibutuhkan, misal nih 10.200.000 per bulan, kalau setahun berarti 10.200.000 kali 12 misalkan gitu ya. Itu singkatnya saja seperti berarti berapa tuh butuhnya. Terus kalau untuk aktiva berwujud
Dan aktiva tidak berwujud kira-kira berapa butuhnya? Misalkan setelah ditotalkan 500 juta gitu ya untuk investasi awal. Nah, pertanyaannya adalah dari mana uang yang harus kita gunakan untuk bisnis itu diperoleh? Nah, makanya di sini ada statement, setelah diketahui berapa banyak dana yang dibutuhkan, maka pertanyaan selanjutnya adalah dari mana dana tersebut kita bisa peroleh gitu. Nah, sumber-sumber dana yang utama untuk kita bisa memperoleh dana tersebut bisa kita lihat di sini. Saudara kan sudah lengkap nih ilmunya ya, udah belajar manajemen investasi dan portofolio, sudah belajar manajemen keuangan, sudah belajar analisis laporan keuangan dan lain sebagainya. Nah, sumber-sumber dana yang utama sebetulnya kalau saya kelompokkan di sini ya, kita bisa memperoleh sumber dana itu bisa dari pasar uang dan pasar modal. Dari pasar keuangan, kalau untuk apa namanya surat berharga ya, dari pasar uang itu kita memperoleh modal-modal yang sifatnya biasanya kalau pasar uang itu sifatnya jangka pendek ya, sifatnya jangka pendek untuk pasar uang. Kemudian untuk pasar modal adalah sumber-sumber dana yang sifatnya jangka panjang. Nah, gitu ya. Di sini ada sebetulnya kalau yang di pasar uang itu yang untuk perbankan itu bisa juga jangka panjang, tapi khusus misalkan untuk kredit bank. Kredit bank bisa kok jangka panjang, ya. Oke, di sini yang pertama ada modal sendiri yang disetor pemilik perusahaan. Sumber modal yang utama itu yang bisa kita peroleh adalah dari modal sendiri. Modal sendiri itu bisa dari laba ditahan, salah satunya ya. Dari laba ditahan, kemudian yang lainnya juga kalau perusahaan itu sudah berbentuk PT, maka modal sendiri diperoleh dari penjualan saham. Nah, kalau perusahaannya PT-nya sudah TBK gitu ya, go public, maka penjualan saham bisa dilakukan di pasar modal. Maka itu juga termasuk ke dalam modal sendiri. Nah, kalau kita melakukan penjualan saham di pasar modal, maka kita akan tahu bahwa saham itu sifatnya nanti ada yang saham biasa dan ada juga yang saham preferen yang diperoleh dari penjualan. Nah, saudara, untuk kita bisa menjual saham di pasar modal, saudara pernah pelajari di manajemen investasi dan portofolio. Sebuah perusahaan itu kalau misalkan dia pengen publish gitu ya, pengen go publik, maka dia harus settle dulu laporan keuangannya selama 5 tahun. Baru dia bisa publish. Kalau sudah publish, bagaimana cara dia memasuki pasar modal untuk pertama kalinya menawarkan saham? Maka dia akan melakukan proses penawaran perdana saham melalui pasar modal itu menggunakan suatu proses yang disebut sebagai IPO atau Initial Public Offering. Nah, disitulah untuk pertama kalinya si perusahaan itu atau emiten ya kita sebutnya yang menerbitkan saham itu melakukan penjualan saham untuk pertama kalinya. Begitupun dengan obligasi. Selain dari saham, ada juga dari obligasi. Masih kita bahas saham ya. Di saham ini kita bisa jual di pasar modal, disebutnya dalam bentuk modal sendiri, bisa dalam bentuk saham preferen atau saham biasa, mula-mula ditawarkan di pasar perdana yaitu IPO, melalui proses IPO, Initial Public Offering. Nanti yang di sini akan diperoleh oleh perusahaan atau emiten adalah hasil dari penjualan sahamnya dan keuntungan dari selisih harga nilai nominal dengan nilai pasarnya. Itu disebut sebagai agio saham ya. Kalau dia harganya ternyata pasarnya nawarin apa namanya harga harga pasarnya lebih tinggi daripada nilai nominalnya, maka dia akan agio saham, akan untung. Kalau sebaliknya maka disagio saham. Jadi di samping dengan nilai pokoknya itu nanti dia juga akan mendapatkan keuntungan. Lalu dari yang membelinya akan dapat apa? Investor akan dapat apa dari pembelian saham ini? Akan mendapatkan dividen dan capital gain. Kalau dividen itu adalah pembagian keuntungan ya, ini kas secara periodik yang bisa diterima oleh investor. Nanti kalau capital gain atau loss itu adalah keuntungan atau kerugian yang akan dialami investor dari selisih harga dari selisih harga pasar saham. Begitu ya. Nah, ini adalah salah satu alternatif pendanaan yang bisa digunakan oleh perusahaan ya untuk mendapatkan dana. Lalu kemudian dari obligasi. Obligasi ini sama diperjualbelikannya di pasar modal. Jadi kalau emiten menjual obligasi maka disebutnya adalah emiten obligasi. Nah, obligasi ini Saudara sebetulnya adalah surat utang. Jadi kalau misalkan PT X mengeluarkan obligasi kemudian saya membeli obligasi tersebut, maka sebetulnya PT X berhutang kepada saya. Kan di sini perusahaan butuh dana, salah satu alternatif untuk mendapatkan dananya bisa menggunakan obligasi. Nah, gitu ya.
Lalu bisa dari kredit bank, lalu bisa dari leasing juga ya, sewa guna usaha dan project finance lainnya gitu ya. Seperti ini ya sumber-sumber modal perusahaan. Ini sebetulnya nanti akan nyambung dengan biaya modal nih. Karena untuk mendapatkan modal-modal ini pasti ada biaya real yang akan dikeluarkan untuk mendapatkan modal-modal ini. Maka disebutnya sebagai biaya dana, cost of fund atau biaya modal atau cost of capital gitu ya. Nah, ini sudah saudara hatam pelajari ya, obligasi itu nanti ada obligasi konversi, ya obligasi konversi itu yang seperti apa Bu? Obligasi konversi itu yang kalau misalkan dia obligasi bisa dikonversi menjadi saham gitu-gitu. Nah saudara harus buka lagi, remind lagi ini adanya di manajemen investasi dan portofolio ya untuk sumber pendanaan ini. Lalu kita akan masuk ke dalam biaya modal ya. Biaya modal ini adalah biaya-biaya yang secara real dikeluarkan untuk mendapatkan dana-dana yang ini. Jadi untuk mendapatkan dana kita harus keluar dana, maka itu disebut sebagai biaya modal atau cost of capital. Nah, sekali lagi di sini secara definisi, biaya modal itu adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, tadi itu sifatnya obligasi, saham preferen, saham biasa dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Ya, ini saudara yang disebutkan di sini adalah dana-dana yang berasal dari modal modal sendiri. Modal sendiri itu saham biasa dan saham preferen. Kalau laba ditahan itu modal sendiri, tapi kalau obligasi itu berasal dari hutang. Ya gitu ya. Nah, penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa sih besarnya biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Jadi, kalau misalkan kita pinjam uang ya, kita pinjam uang ke bank atau kalau kita menjual saham ke pasar modal, maka kita jangan cuma menghitung pokok pinjaman aja, pasti dari pokok pinjaman itu ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan. Ya, sebentar ya, saudara. Sebentar. Nah, gitu. Jadi, kalau misalkan kita pinjam uang ke bank itu, kita jangan cuma ke bank atau kemanapun itu ya, saudara, kita jangan cuma memperhitungkan pokok pinjaman, tapi pasti ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan dana tersebut. Itu disebut sebagai biaya modal. Nah, saudara coba dibuka lagi materi atau bab terkait dengan biaya modal. Ini di sana ada biaya modal individual dan biaya modal rata-rata tertimbang. Kalau biaya modal individual itu kalau misalkan kita menghitung biaya modal per pinjaman atau per biaya ya, per biaya modal ya. Jadi kalau misalkan kita butuh dananya atau misalkan si dana kita itu didanainya oleh misalkan penjualan obligasi atau apapun itu ya obligasi terkait dengan hutang, maka yang dihitung adalah biaya modal hutang. Kalau misalkan biaya modalnya kita apa namanya uangnya berasal dari saham preferen, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal saham preferen. Lalu kalau misalkan biaya modalnya berasal dari saham biasa, maka kita hitungnya dari biaya modal saham biasa. Tapi kalau misalkan kombinasi di antara ketiga-tiganya, wah berarti modal yang diperlukan banyak sekali, maka saudara bisa menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Gitu. Ya, itu terkait dengan biaya modal. Sekali lagi saudara, ini sebetulnya saya hanya remind saja materi-materi keuangan. Nanti yang akan kita hitungnya sebetulnya adalah terkait dengan metode penilaian investasi ya, layak atau tidaknya investasi ya, berdasarkan kriteria penilaian investasi yang pernah kita pelajari di manajemen keuangan. Nah, saudara, untuk yang ini saudara coba sesuaikan lagi dengan makalah yang kemarin sudah dibuat. Apakah di sana saya sudah memasukkan unsur COC atau cost of capital gitu ya? Apakah di sana saya sudah memasukkan unsur kebutuhan terhadap dana untuk aktiva tetap dan kebutuhan dana untuk modal kerja misalkan begitu. Nah, selanjutnya adalah cash flow. Ini sebetulnya saya kembali remind juga ya di sini. Cash flow itu sebetulnya aliran kas, saudara. Kas masuk dan keluar itu cash flow ya. Aliran kas ini bertujuan untuk mengetahui penaksiran aliran kas proyek jika proyek dibelanjai dengan modal sendiri secara keseluruhan atau dibelanjai dengan sebagian dari pinjaman.
gitu ya. Nah, di dalam studi kelayakan berhubungan dengan aliran kas bukan laba karena katanya gitu ya, laba dalam pengertian akuntansi tidak sama dengan kas masuk bersih, kas lebih relevan bagi investor gitu ya. Jadi kita kalau misalkan orang-orang manajemen keuangan itu ya, kan kalau kalau laporan laba rugi kan laporan laba rugi kan cuma sampai EAT ya, dia tidak memasukkan unsur penyusutan. Penyusutan itu kan sebetulnya uangnya tidak dikeluarkan dari perusahaan, hanya dicadangkan saja. Tapi kenapa pada saat membuat laporan laba rugi penyusutan itu diperlakukan sebagai biaya, dikeluarkan. Nah, pada saat saudara mencari cash flow, maka si penyusutan itu karena uangnya ada di dalam perusahaan, maka si penyusutan itu harus ditambahkan. Maka dari itu si cash flow teh rumusnya EAT ditambah penyusutan gitu. Nah, itu bedanya dengan orang manajemen ya. Dengan orang akuntansi kita teh. Makanya di sini laba dalam pengertian akuntansi tidak sama dengan kas masuk bersih. Kas masuk bersih mah itu termasuk ke dalam penyusutan juga termasuk ke dalamnya. Gitu ya. Nah, di dalam buku Sutrisno juga sudah disebutkan juga ya bahwa si macam-macam kas ini sama loh dengan yang ada dalam buku Kasmir ya di studi kelayakan bisnis. Jadi si kas itu, cash flow itu ada 3 jenisnya. Ada initial cash flow, ada operational cash flow, ada terminal cash flow. Initial cash flow itu sebetulnya pada saat investasi, ya. Aliran kas yang berkaitan dengan pengeluaran untuk kegiatan investasi. Misalnya, pembelian tanah, gedung, biaya pendahuluan, dan sebagainya. Aliran kas awal dapat dikatakan aliran kas keluar. Ya, sebetulnya initial cash flow itu disebut sebagai cash outflow. Jadi, kalau misalkan di buku Sutrisno tahun ke-0 eta tehnya disebutnya investasi, itu disebut sebagai initial cash flow ya. Lalu ada yang disebut sebagai operational cash flow. Nah, operational cash flow ini adalah aliran kas yang berkaitan dengan operasional proyek seperti di penjualan, biaya umum, kas administrasi gitu ya. Oleh sebab itu aliran kas operasional merupakan aliran kas masuk. Biasanya ini adalah cash inflow dan aliran kas keluar, cash outflow. Jadi di sini kombinasi di antara keduanya ya. Ada operational cash flow itu cash in dan cash out. Lalu kalau terminal cash flow itu adalah aliran kas yang berkaitan dengan nilai sisa proyek ya, nilai sisa proyek itu atau nilai residu. Contohnya kalau misalkan modal kerja itu ada nilai sisa dari modal kerja gitu ya. Nilai sisa modal kerja dan nilai sisa proyek yaitu penjualan peralatan proyek. Nah, itu nilai residu. Nilai residu tuh gini, Saudara. Kalau saya coba ingetin lagi kepada Saudara. Kalau kita misalkan, punya Infokus, Infokus itu umur ekonomisnya 5 tahun, habis nih umur ekonomisnya 5 tahun, dia masih laku dijual berapa? Maka itu disebut sebagai nilai residu atau nilai sisa. Nah, itu terkait dengan komponen dari cash flow, ya. Nah, ini contoh dari perhitungan cash flow ya. Jika investasi dibiayai dengan modal sendiri, maka operational cash flow dihitung sebagai berikut. Jadi kalau misalkan kita nggak pinjam dalam bentuk hutang, maka aliran kas masuk itu EAT ditambah penyusutan. Ini yang sederhana. Tapi kalau misalkan di dalam pendanaannya itu kita menggunakan hutang, dibiayai dengan 100% hutang, maka operational cash flow itu dihitungnya harus memperhitungkan bunga ya. Maka akan begini, EAT ditambah bunga dikali 1 min tax ditambah penyusutan. Akan seperti ini metode untuk menghitung cash flow-nya ya. Kemudian kita masuk ke teori time value of money ya. Nah, time value of money ini sebetulnya adalah nilai waktu uang. Filosofisnya begini, uang itu uang masa depan dengan nilai sekarang itu nilai masa depan dengan nilai uang masa depan dengan nilai uang sekarang sebetulnya akan berbeda karena ada inflasi dan sebagainya. Nah, di sini ada pertanyaan ya, Saudara. Jika Anda diminta untuk memilih diberi uang 5 juta sekarang atau diberi uang yang sama 5 tahun lagi, maka pilih yang mana coba? Kalau saya ya, Saudara ya, dapat uang 5 juta sekarang atau 5 juta 5 tahun lagi? Ya saya pengen dapat uang 5 juta sekarang. Karena belum tentu uang 5 juta sekarang itu nanti sama nilainya dengan 5 juta yang sekarang. Misalkan 5 juta yang sekarang itu bisa beli sepeda gitu ya. Bisa beli sepeda yang bagus 5 juta. Mungkin nanti misalkan 5 tahun lagi hanya cuma dapat beli bala-bala 1 biji gitu ya. Misalkan begitu. Nah, kan begitu ada nilai waktu uang. Nah, jadi Saudara kita dapat lihat ya bahwa sebetulnya kalau misalkan kita mau berinvestasi kita tuh harus memperhitungkan time value of money ini. Karena investasi itu kan dilakukannya sekarang, kita akan mendapatkan penghasilan di masa yang akan datang. Maka nilai yang sekarang dengan yang akan datang itu tidak bisa disamakan. Gitu ya.
Nah, kita lihat di sini. Dana yang diinvestasikan akan kembali melalui penerimaan-penerimaan di masa yang akan datang. Kan lucu kalau misalkan kita investasi pengen balik sekarang juga nggak bisa. Itu namanya bukan investasi. Yang disebut sebagai investasi kan penundaan konsumsi di masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih di masa yang akan datang. Maka cash flow itu, investasi itu pengembaliannya akan balik ke kita dalam bentuk cash flow di masa yang akan datang. Gitu. Lalu ini lanjut ya. Pengeluaran investasi dilakukan saat ini dan penerimaannya akan diperoleh di masa yang akan datang. Pengeluaran investasi dilakukannya saat ini dan penerimaannya akan diperoleh di masa yang akan datang. Jadi nggak langsung kita terima saat ini. Ya, artinya kita tidak bisa langsung membandingkan nilai investasi saat ini dengan sejumlah penerimaan yang akan datang. Nggak bisa ya. Jadi nilai investasinya saat ini oh misalkan investasinya 100 juta nih, nanti 5 tahun lagi akan kembali 100 juta itu, oh rugi kita, karena kan 100 juta itu nilai yang sekarang itu belum tentu nanti 100 juta itu nilainya masih begitu, gitu maksudnya ya. Maka penerimaan yang akan datang harus diperhitungkan menjadi nilai sekarang agar bisa, ini banyak typo-typo ya, agar bisa dikomparasikan dengan nilai investasi yang dikeluarkan saat ini. Jadi nilai penerimaan masa yang akan datang itu harus kita konversi ke menjadi nilai sekarang, gitu ya. Maka kita akan menggunakan konsep time value of money, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, time value of money. Sejumlah uang yang dikeluarkan dalam bentuk biaya bisnis mempunyai nilai yang berbeda bila dikeluarkan atau diterima dalam waktu yang berbeda. Nah, gitu ya. Nah, biaya dan manfaat dalam studi kelayakan bisnis biasanya bukan hanya jumlahnya yang berbeda, tetapi waktu yang dibayarkan dan diterima juga bisa berbeda selama umur bisnis itu. Masalah utamanya adalah bagaimana membandingkan antara manfaat dan biaya, di mana ada perbedaan waktu antara yang dikeluarkannya biaya dan waktu diterimanya manfaat. Jadi waktunya kan berbeda saat ini dan nanti gitu ya. Nah, biaya-biaya banyak dikeluarkan pada waktu dimulainya bisnis, sedangkan manfaat baru akan diterima kemudian. Ini yang tadi sebetulnya saya katakan sama ya. Nah, kenapa sih sebetulnya nilai itu bisa berubah? Nilai uang itu bisa berubah? Ya, salah satunya adalah inflasi. Yang pertama di sini ya, karena inflasi. Nah, dalam masa inflasi, sejumlah uang yang sama akan punya nilai yang semakin kecil. Harga sumber-sumber daya akan semakin mahal. Itu karena inflasi ya. Kita pasti akan selalu naik inflasinya ya meskipun sedikit. Setelah perhitungan inflasi, apakah kita tetap mau menerima sejumlah uang yang telah kita pinjamkan sekarang dalam jumlah yang sama 1 tahun kemudian? Jawabannya adalah tidak. Iya, nanya sendiri, jawab sendiri. Kan kalau bank nggak mungkin ya. Mereka selalu pakai bunga gitu ya. Nah, inflasi ya. Ini satu lagi inflasi. Alasannya adalah jika tidak kita pinjamkan, kita memiliki kesempatan untuk menggunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan lainnya yang mungkin karena adanya inflasi tidak akan dapat kita beli lagi di tahun yang akan datang dengan jumlah uang yang sama. Maksudnya begini, kalau kita punya uang 1 juta, kemudian misalkan ada yang minjem gitu ya, ada yang minjem si A gitu. Nah, pinjemnya nanti bayarnya 5 tahun lagi. Nah, sebetulnya ya, kalau misalkan bisa aja sih kita pinjemin, tapi kalau misalkan nggak pakai bunga sebenarnya kita rugi loh. Karena yang 1 juta itu bisa jadi nanti 5 tahun lagi nilainya nggak sama 1 juta. Kalau misalkan 1 juta itu kita sekarang bisa dapat apa ya, masih bisa dapat handphone gitu sekarang, mendingan sekarang aja. Nah, makanya kalau misalkan investasi, kita nggak mau dong investasinya sekarang 1 juta, nanti 5 tahun lagi masih dapat 1 juta juga. Kan nggak gitu ya. Makanya apa namanya, time value of money itu kalau kita investasi, harapannya adalah yang 1 juta itu jadi bertambah di 5 tahun yang akan datang. Tapi kalau sebetulnya kalau dalam konsep bunga sebetulnya saya nggak setuju sih ya saudara, karena kalau saya muslim ya, jadi sebetulnya nggak boleh itu riba. Cuma kalau dalam hal investasi misalkan diputerin uangnya dipakai untuk berbisnis gitu kan, ada pengembalian-pengembalian yang lain ya, bukan karena riba. Oke, next. Kemudian, mengapa nilai uang berubah? Bisa karena konsumsi. Ya, ini saudara bisa bisa baca ya, bisa baca sendiri. Kemudian dan juga mengapa nilai uang berubah bisa karena produktivitas juga. Ya, contoh, bila kita investasikan uang kita pada suatu bisnis, kita akan mendapatkan return atau hasil investasi tersebut, gitu ya. Nah, jumlah uang dapat menjadi berlipat ganda atau produktivitasnya akan tinggi dari jumlah yang kita tanamkan sekarang
dibandingkan dengan bila uang tersebut kita simpan di rumah aja. Jadi produktivitas dari uang ya. Jadi kalau uang itu diputerin lagi maka akan kembali lagi dalam hal-hal atau penerimaan-penerimaan yang lain gitu ya. Faktor produktivitas uang atau modal merupakan alasan utama mengapa kita harus memperhitungkan adanya pengaruh waktu terhadap nilai uang dalam pemilihan investasi bisnis. Jelas banget ya di sini ya. Oke. Nah, itu time value of money, Saudara. Nah, ini saya coba remind lagi bahwa di dalam time value of money yang pernah kita pelajari di manajemen keuangan, itu ada future value, nilai yang akan datang, ada present value, nilai yang sekarang, ini rumusnya ada present value, nilai yang sekarang, kemudian ada penggunaan-penggunaan lainnya ya, ada annuity kalau misalkan penerimaannya series dalam jumlah yang tetap. Lalu kemudian ada penggunaan lain dari persamaan dasarnya, ada bunga majemuk ya, kompon. Nah, ini rumus-rumusnya untuk menghitung bunga majemuk itu. Nah, ini kita sudah pernah pelajari nih di manajemen keuangan. Saya cuma remind lagi kepada saudara. Baik, saudara semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dari pengantar aspek keuangan. Ini baru pengantar ya, karena sebetulnya nanti pembahasannya di metode penilaian investasi. Sebetulnya kita akan intens menghitungnya setelah UTS, saudara. Jadi untuk sekarang tuh sebetulnya pertemuan 1 sampai dengan 7 remind ingatan saudara terkait dengan aspek pemasaran, keuangan, teknis gitu ya dan sebagainya. Supaya saudara bisa membuat makalah. Terus disempurnakan si makalah itu. Baik, saudara semuanya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tugasnya mungkin nanti akan ada mind mapping lagi. Jadi kalau yang tadi belum lengkap, misalkan time value of money-nya boleh saudara tambahkan. Boleh combine dari buku Sutrisno, Kasmir, ya, Suarsono, Suad Husnan, dan sebagainya. Oke, terima kasih saudara semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa saudara pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.